Kalau untuk kamu jamaah sudah hampir jarang. Masya Allah. Nah, Ya firasat gitu loh. iya. Syekh, tapi kan kejadian ini pasti membuat banyak orang marah. Pasti membuat banyak orang ingin bergerak. Itu biasa lah. Pasti ingin buat, wah nanti bisa jadi demo, bisa jadi apa. Kita tahu lah kejadian-kejadian seperti ini pasti bisa seperti itu. Dan Syekh melihat ini seperti apa? Maksudnya sudah atau gimana? Atau dia menawarkan diri barangkali. Enggak begini, saya sebenarnya melihat, saya mempercayai satu hal. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semua ditentukan oleh Allah. Atas izin Ditakdirkan Allah. oleh Allah. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita lari dari takdir ke takdir. Masya Ya, Allah. betul. Jadi apa yang kita buat? Tidak bakal bisa merubah takdir. Saya percaya ketika kita reaksi dengan takdir, tidak akan berubah. Marah, emosi, tidak berubah. Kalau takdir ini bisa rubah, saya mau duluan marah. Tapi buat apa? Kecuali ada manfaat. Saya marah biar ada perubahan gitu. Justru bisa menimbulkan musibah lebih besar. Makanya saya memilih tenang, memilih diam, dan saya belajar ketika ucapkan alhamdulillah itu. Dan ini yang selalu saya bilang sama jemaah. Jemaah kan rata-rata kalau ada berita ada orang wafat, meninggal, ini kan pasti innalillahi. Saya bilang jangan. Pertama alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Di situ ujiannya. Karena ini ujian, kita mampu ucapkan alhamdulillah ketika musibah, bukan hanya ketika senang. Ketika musibah ya. Ketika musibah tidak mudah orang ucapkan alhamdulillah. Pasti macam-macam perbicaraannya. Beda sama orang yang ketika tertimpa musibah dia yakini ini dari Allah, alhamdulillah. Berarti kata alhamdulillah kita masih mau memuji Allah walaupun kita lagi musibah. Di situ saya meyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Di sini kita perlu belajar bro, untuk mengendalikan emosi. Iya kan nggak gampang. Makanya bro, kan nggak gampang. Makanya kita ngobrol nih. Karena gue nonton aja emosi. Dan ini yang mengalami sabar. Iya mengalami sabar. Nah, oke. Tapi saya juga mendengar perkataan saya mengatakan jangan dikaitkan ini dengan isu apapun katanya. Ya memang betul. Saya tidak mau ini kalau boleh dianggap ini kasus saya. Gitu aja. Pribadi saya. Ya, saya anggap ini kejadian karena takdir Allah. Saya tidak mau dikaitkan dengan gerakan manapun, politik atau isu-isu manapun. Saya tidak mau. Keren. Tidak mau. Tidak mau. Kan bisa isu terorisme, bisa isu Minimal politik lah. politik. Nanti urusan Lebih panjang. aparat kepolisian. Itu yang menuntut. Tapi Anda tidak mau mengucapkan hal Tidak tersebut. mau. Karena akan membuat keributan baru. Pasti. Dan itu namanya buruk sangka. Saya belajar harus berbaik sangka. Sampai beliau tidak mau bersuudzon bro. Apakah tersangka ini apa-apa beliau nggak mau bro. Sampai ada yang bisikin saya ini karena aliran ini. Tidak mau saya itu. Ada yang kamu bicara lebih baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Saya belajar, saya berusaha apa yang diajarkan oleh Islam saya terapkan. Dan menurut saya kemuliaan akhlak seorang bukan di saat lagi santai. Ya. Masya Allah. Tapi pada saat teruji kemuliaan akhlak seorang ketika musibah. Ketika musibah. Dan kita lihat contoh kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Pas lagi sujud dibuang kotoran unta di atas kepalanya. Tidak marah, biasa aja. Santai. Bahkan ketika di At-Taif pulang melembar sambil berdarah. Sampai berdarah-darah. Dia tidak pernah angkat tangan menghancamkan atau menghajarkan mereka atau habiskan. Tidak. Sampai Allah utuskan malaikat penurus gunung yang ayo coba apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Kalau dia minta tunjukkan aja. Saya akan rapatkan 2 gunung ini di kota At-Taif habis keluarga At-Taif semua. Apa kata beliau? Tidak usah. Jadi artinya saya bisa mengatakan bahwa saya terima ini. Saya terima. Terima dengan lapang dada. Terima dengan lapang dada. Lapang dada. Kalau- Sampai titik ini, alhamdulillah hati saya tenang. Oke. Tenang. Bahkan sampai titik ini, tidak pernah saya mencari tahu apa dia, dari mana asal Tidak usulnya. Tidak mau tahu. Termasuk berita ini saya mohon maaf saya. Jadi kalau ada orang mengatakan ini gila atau enggak gila, saya Gangguan nggak ada jiwa. urusan dengan itu. Gangguan jiwa ya. Ya, Pasti. gangguan jiwa. Nggak ada urusan dengan itu saya. Saya tidak mau terlalu cepat ini membicara. Cuma saya kemarin agak sedikit kecil hati ketika terlalu cepat
memvonis itu sih. Ya, memvonis, apalagi pihak Gangguan polisi jiwa yang berbicara begitu. Makanya saya harap aparat kepolisian sabarlah dulu, dalami, dikaji betul supaya bisa memberikan informasi yang transparan dan jelas, Oke. yang pasti. Tapi Syekh, kalau seandainya misalnya Dinyatakan gangguan jiwa, apakah Syekh terima? Ya terima, Terima. ya terima. Saya percaya lega hukum. Sudah. Wah, ini yang keren, Bro. Ini sumpah keren, Terus Bro. mau apa? Coba, saya mau apa? Saya nggak percaya kalau gangguan jiwa kan nggak mungkin Ada. sekelas beliaunya. Mau ribut? Mau ribut. Coba, Insyaallah. coba pikirkan. Kalau saya ribut apa gunanya? Manfaatnya. Kalau ribut membawa manfaat, saya mau. Ini sekarang kita bicara bisnis, tidak usah bicara agama. Iya, oke. Ya, kita bicara bisnis. Kalau Kalau ribut ada sekarang manfaatnya. saya tidak terima, marah, ayo kita aksi, ayo kita bela, ini aku keluar. Terus ujungnya Ada nggak manfaat? banyak orang terganggu aktivitasnya, banyak orang bisa meninggalkan kepentingan keluarganya, bahkan bisa terganggu fasilitas ibadahnya yang muslim maupun non-muslim, mengganggu aparat keamanan, membebankan pemerintah, bahkan mendorong masyarakat untuk membuat sesuatu yang tidak tahu hasilnya apa. Di pandemi lagi. Iya, pandemi lagi. Tapi kan Anda korban sih. Tidak apa-apa. Masa tidak ada orang-orang yang memanas-manasi Syekh? Saya lebih baik korban sendiri daripada korban umat. Masya Allah. Masya Allah. Ini baru luar biasa, Bro. Betul-betul kita harus belajar itu, Bro. Ya benar, saya bicara jujur, saya bicara apa adanya, bukan basa-basi, bukan karena apa-apa. Saya tidak mau kasus ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu atau Sekelompok orang. atau apapun. Ataupun agama ya. Hatta agama.